Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di wilayah Kurudere, Orhan berkata kepada salah seorang Alpen, "Kau akan menyamar di pasar dengan perintah Osman Bey. Kita tidak akan membiarkan para bandit itu melakukan sesuatu." Kemudian Alpen itu pun pergi untuk menjalankan perintah. Di sisi lain, seorang pria menghampiri Ali Aga seraya berkata, "Ali Aga, sekarang toko ini milikmu. Osman Bey membeli toko ini untukmu. Semoga itu baik untukmu." Mendengar ini membuat Ali Aga dan putranya merasa sangat terharu dan terus bersyukur kepada Allah. Bukan hanya itu, seorang petugas berteriak memberikan pengumuman kepada semua penduduk mengenai peraturan baru Osman Bey. Menyaksikan ini, Aladin berkata kepada Orhan, "Hukum akan menjadi dukungan terbesar bagi para pedagang kita yang membutuhkan." Dan Orhan menjawab, "Ya, begitu kita menyingkirkan Naiman, maka para pedagang kita akan menemukan kedamaian." Kumar Abdel yang berada di sana berkata, "Ayo Bellers, jangan membuat mereka yang membutuhkan menunggu. Kita masih memiliki banyak rumah untuk dikunjungi." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di Yenisehir, terlihat Bala yang tengah membantu suaminya berpakaian. Bala berkata, "Osman, Naiman mencoba menjebakmu dengan Orhan sebelumnya. Dia juga akan curang dalam pertempuran ini. Apakah kamu percaya persamaannya?" Dan Osman menjawab, "Tidak, Bala. Dia pasti akan memainkan permainan." Lalu Bala bertanya, "Kamu bilang bahwa dia akan bermain permainan, tetapi kamu menerima bertarung dengannya?" Dan Osman menjawab, "Dia mempercayai pengkhianatannya, dan aku percaya kepada Allahku terlebih dahulu, kemudian pergelangan tanganku." Lalu Bala mengatakan, "Semoga Allah merusak permainan mereka, Beim. Berhati-hatilah." Dan Osman mengatakan, "Amin, Bala. Kamu selalu mendukungku dan berdiri di sisiku. Terima kasih. Tapi beri aku maaf di dunia dan kiamah ini. Jika aku jatuh, lindungi mimpiku." Mendengar ini Bala bertanya, "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, Osman? Aku memaafkanmu, tapi Allah tidak akan menunjukkan dukamu. Semoga Allah menjagamu tetap hidup untuk mimpi yang diberkati ini dan juga anak-anakmu. Amin." Beralih ke hutan, terlihat Turgut dan pasukan Alpennya bersama rombongan utusan dari Ghazan Han Bagatur. Mengetahui bahwa Bayindir berhasil lolos dari penawanan, Turgut berkata, "Lihat apa yang dilakukan Bayindir. Lihat apa yang anjing itu lakukan. Dia memainkan permainan lagi dan melarikan diri." Lalu salah satu Alpen berkata, "Beim, maafkan kami. Kami akan..." Seketika Turgut mengatakan, "Kalian akan apa? Hah? Satu-satunya tugas kalian adalah menjaga pria yang diikat ke pohon. Tapi apa yang telah kalian lakukan? Katakan padaku, bagaimana dia melarikan diri? Apa yang kalian lakukan saat itu? Aku akan mempertanyakan kalian di Yenisehir, tapi pertarunganku dengan Bayindir tidak akan berakhir. Bahkan jika dia meminta maaf, aku tidak akan memaafkannya. Aku akan mengubah dunia ini menjadi neraka baginya." Tidak lama Kutan datang seraya berkata, "Beim, ada sungai di sisi ini. Ada lebih banyak jejak dalam perjalanan ke sungai. Mereka mungkin pergi ke jalan ini." Kemudian Bagatur bertanya kepada Turgut, "Apa yang kau pikirkan, Turgut Bey?" Dan Turgut menjawab, "Kita mengambil apa yang harus kita ambil dari Bayindir. Tapi jika dia mencapai Naiman sebelum kita, maka semua langkah kita akan sia-sia. Kita harus pergi ke sana dengan cepat. Ayo, Alpen, kita akan mengendarai kuda kita ke tanah kita. Kita tidak akan berhenti bahkan untuk 1 menit. Jika Osman Bey tidak mengetahui hal ini tepat waktu, maka kalian tidak akan memiliki tanah untuk dituju. Ayo." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Kembali ke Yenisehir, terlihat semua Alpen tengah bersiap untuk pertempuran. Di sana Cerkutai berkata, "Saudara, sekarang pedang kita akan disiram dengan darah para Nokers. Aku merasa ini adalah hari terakhir Naiman." Dan Boran mengatakan, "Saudara-saudara, semoga pedang kalian tajam, tombak kalian kuat, hati kalian menjadi tak kenal takut." Tidak lama Osman datang lalu berkata, "Alpen, hari ini aku akan menghadapi Naiman. Kita akan bertarung, sama seperti namanya. Alun-alun ini adalah bidang keberanian.
Kita tidak tahu apa yang Naiman perintahkan kepada para nokersnya, tapi kalian tidak akan pernah menyerah pada tugas kalian. Hari ini, kita akan mengubur Naiman dan pasukannya. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Ewalah, langkah kita kuat, tetapi jika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, itu adalah takdir kita. Jika hari ini aku menjadi martir, jangan putus asa dan jangan menyerah pada tugas kalian. Kalian akan menghancurkan markas itu. Kalian akan melindungi orang-orang itu. Bahkan jika aku menjadi martir hari ini, Naiman tidak akan meninggalkan tanah ini hidup-hidup. Dan ini akan menjadi hal terakhir yang akan dia dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka terus-menerus menyerukan takbir Allah. Beralih ke Aktemur, Kutlu'ab berkata, Beim, Alpen suku Kargin telah mengambil tempat mereka dan menunggu perintah Anda. Alcicek yang berada di sana bertanya, apa yang kita tunggu Aktemur? Kenapa kita tidak pergi? Namun Aktemur hanya tersenyum. Tidak lama Malhun, Balad, dan yang lainnya datang. Dengan Aisyah berkata, aku tidak akan mengizinkanmu pergi kemanapun. Menyaksikan ini Alcicek bertanya kepada Aktemur, apakah mereka datang ke sini untuk menghentikan kita? Apakah ada yang salah? Dengan tersenyum, Aktemur berkata kepada para ibunya, kami sudah menunggu kalian. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Aktemur diusir dari dewan pertemuan oleh Osman. Dia berkata, aku duduk di kursi seperti yang kau katakan, Beim, tapi kau menghapusku dari dewan tertinggi. Semua orang menganggapku sebagai musuh. Dan Osman mengatakan, biarkan saja mereka, biarkan saja, sehingga musuh akan menemukanmu. Sekarang, Fede Sultan dan yang lainnya berpura-pura menjadi teman kita. Mari kita lihat apakah mereka akan mendatangimu. Lalu Aktemur bertanya, sekarang apa tugasku? Dan Osman menjawab, tugasmu ada di sini, Marmaracik. Kamu akan mengambil Marmaracik. Naiman mungkin sudah mendengar tentang penentanganmu terhadapku. Dia akan mengira aku sendirian. Saat aku bertarung dengannya, Marmaracik akan rentan. Dia bahkan tidak akan berpikir kita akan menyerang di sana. Nak, kamu akan mengambil tempat ini untuk darah tentara yang kamu duduki, untuk darah Oktembe. Dengan mengambil peta tersebut, Aktemur berkata, seperti yang kau katakan, Beim, tentara Kargin sudah lama menunggu hari ini. Dan Osman mengatakan, Allah bersama kita, kemenangan milikmu, semoga jalanmu suci. Mengetahui hal itu membuat Alcicek masih bingung dengan penuh banyak pertanyaan. Kemudian Bala memerintahkan Alpennya untuk menyerahkan beberapa pakaian para nokres kepada Aktemur. Lalu Aisyah berkata, baiklah, katakan padaku Aktemur Bey yang bungkam, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu berbicara dengan pamanmu dan membuat kami mengatakan hal buruk kepadamu? Dengan tersenyum, Aktemur menjawab, itu adalah tugas ibu, jangan marah. Tak seorang pun kecuali pamanku yang tahu. Menyaksikan ini Alcicek bertanya, jadi Osman Bey tahu kamu akan duduk di singgasana, tapi aku tidak mengerti mengapa kamu membuat permainan seperti itu. Dan Aktemur menjawab, pamanku tidak mempercayai Ismihan. Dia pikir Ismihan akan menikam kita pada kesempatan pertama. Lalu Alcicek mengatakan, Fede Sultan akan menggunakan ibuku dan kamu terlebih dahulu. Kemudian Aktemur mengatakan, sekarang Naiman tidak mengira kita akan menyerang benteng. Dia tidak akan menjaga ketat. Ketika pasukan terakhir pergi, kita akan masuk. Lalu Malhun berkata, kalau begitu, kita akan melalui lorong-lorong rahasia. Dan Aktemur mengatakan, ya, Alcicek tahu jalannya, dia akan memimpin kalian. Lalu Bala berkata, hei Masya Allah, bagaimana seharusnya menjadi saudari ipar? Jangan khawatir, kami tidak akan membeberkan rahasiamu. Malhun juga mengatakan, kami akan masuk dan keluar diam-diam. Tak seorang pun termasuk Alpen suku Kargin akan melihat kami. Jadi permainanmu dan Osman Bey akan berlanjut. Lalu Aktemur mengatakan, bagaimanapun berhati-hatilah. Ketika kami masuk dan memberi sinyal, kalian akan menyerang. Kemudian mereka pun pergi dari sana menuju benteng Marmaracik. Sementara itu, Naiman yang sudah bersiap untuk peperangan dengan berbagai kecurangan yang dimana dia menyembunyikan serbuk racun di dalam cincinnya, seraya berkata,
Osman. Satu-satunya yang menang kemungkinan besar adalah aku. Mata buta Osman akan menjadi senjata terbesarku. Knockers, hari ini Osman akan mati dan semua keluarganya akan menyusulnya. Karancu, Bayindir pasti akan segera tiba. Siapkan surat untuk semua komandan Mongolia. Ketika Bayindir membawa segelnya, kita akan mengirim suratnya. Osman tidak akan bisa melihat bahwa aku menguasai tanah ini. Aku akan menghapus semua orang Turki dari tanah ini. Dengan kekuatan besar tentara Mongoliaku, aku akan menguasai dunia. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan benteng. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.